Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu puisi? Atau mungkin ada yang pernah mendengar kata puisi, tetapi belum terlalu paham apa sebenarnya puisi itu. Jadi, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang disusun dengan bahasa yang indah, penuh makna, dan seringkali memiliki irama atau ritme tertentu. Puisi biasanya ditulis untuk menyampaikan perasaan, ide, atau pandangan penulisnya terhadap suatu hal. Tujuan pembelajaran puisi ini adalah supaya kalian bisa memahami struktur dan unsur-unsur pembentuk puisi, serta mampu mengenali ciri-ciri puisi. Dan juga dengan memahami puisi ini, kita juga dapat lebih meresapi keindahan bahasa dan makna yang ada di dalamnya. Jadi, begini teman-teman, puisi dibangun atas dua perpaduan unsur pokok, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam puisi itu sendiri dan mempengaruhi cara puisi itu disampaikan, serta maknanya. Contohnya meliputi tema, imaji, diksi, suasana, majas, rima, dan amanat. Tema yaitu berisi topik atau ide utama yang disampaikan dalam puisi. Imaji yaitu kata-kata yang mampu membangkitkan bayangan dalam pikiran pembaca. Diksi yaitu pemilihan kata yang digunakan penulis untuk mengekspresikan perasaan atau idenya. Suasana yaitu menggambarkan perasaan atau suasana yang ingin dibangun dalam puisi. Majas yaitu penggunaan bahasa kiasan untuk membuat puisi lebih indah dan bermakna. Rima yaitu pola bunyi yang diulang dalam puisi untuk menghasilkan efek musikal. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisi yang ditulis. Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar puisi yang mempengaruhi isi dan latar belakang puisi. Contoh unsur ekstrinsik ini bisa berupa aspek historis, psikologis, pendidikan, sosial budaya, dan religi, atau keyakinan yang dianut oleh penulis puisi. Contoh unsur ekstrinsik puisi yaitu aspek historis yang mungkin menggambarkan latar waktu, aspek psikologis yang bisa menggambarkan perasaan penulis, pendidikan, serta budaya, atau religi yang dianut oleh penulis puisi. Puisi juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, bahasa yang singkat, padat, dan bermakna. Yang kedua, penggunaan majas atau bahasa kiasan. Yang ketiga, terdapat rima atau irama. Yang keempat, diksi yang unik dan indah. Yang kelima, sering menggunakan imaji untuk menciptakan gambar tertentu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang unsur-unsur puisi ya. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh puisi yang akan saya spin secara acak. Nanti kita bisa menganalisis unsur-unsurnya bersama-sama. Mari kita spin dulu ya. Nah, yang terpilih adalah puisi Aku karya Chairil Anwar. Lanjut ya, kita akan membahas bersama-sama. Yang pertama ada tema. Tema dari puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar mencerminkan pencarian jati diri dan kebebasan. Chairil Anwar menegaskan bahwa ia tidak tergantung pada
orang lain atau norma sosial. Ia memilih untuk hidup dengan caranya sendiri tanpa rasa takut terhadap konsekuensi atau penilaian dari orang lain. Imaji yang ada dalam puisi Aku karya Chairil Anwar sangat kuat dan mencolok, membangun gambaran yang intens tentang perasaan dan perjuangan sang penulis. Beberapa imaji yang dapat ditemukan dalam puisi ini antara lain yaitu imaji tentang kekuatan fisik dan semangat, imaji tentang kematian dan ketidakabadian, imaji kesendirian, dan yang terakhir ada imaji keberanian dan perlawanan. Yang selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau penyair untuk mengungkapkan gagasan, emosi, dan makna tertentu. Dalam karya sastra, diksi sangat penting karena kata-kata yang dipilih secara tepat dapat menggambarkan suasana, karakter, dan tema dengan lebih mendalam dan menyentuh pembaca. Diksi juga dapat membangun nada dan kesan tertentu dalam karya sastra. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, diksi yang digunakan mencerminkan semangat kebebasan, pemberontakan, dan keberanian. Contohnya dalam kata merayu menunjukkan bahwa penyair tidak ingin dihibur atau diberi simpati oleh orang lain. Ia ingin bebas dari rasa, belas kasihan, atau kepura-puraan. Ini menggambarkan sikap tegas dan keinginan untuk berdiri sendiri. Yang selanjutnya ada kata binatang jalang. Ini menunjukkan gambar diri yang berbeda dan terasing dari masyarakat. Chairil Anwar menyebut dirinya sebagai binatang jalang, menggambarkan sikap yang bebas, menantang, dan tidak tunduk pada norma atau aturan yang berlaku. Kata ini juga menegaskan ketidakpeduliannya terhadap dunia sosial. Yang selanjutnya ada hidup 1000 tahun lagi. Diksi ini memperlihatkan keberanian Chairil Anwar untuk hidup dengan penuh semangat dan ketangguhan, meski menyadari bahwa hidup itu berat dan penuh rintangan. 1000 tahun lagi menunjukkan ambisi besar dan keinginan kuat untuk terus hidup, bukan sekedar menjalani hidup biasa, tetapi hidup dengan penuh makna. Dan secara keseluruhan, diksi dalam puisi Aku karya Chairil Anwar ini menggambarkan karakter yang berani, tegar, dan menantang dunia. Puisi ini adalah manifestasi dari sikap hidup Chairil Anwar yang keras, individualis, dan penuh semangat juang yang tinggi. Selanjutnya ada suasana. Puisi Aku karya Chairil Anwar ini membawa suasana yang kuat, penuh perlawanan dan keteguhan. Dalam puisi ini, suasana yang tergambar adalah yang pertama, pemberontakan. Dalam Aku menyatakan dirinya sebagai binatang jalang, terbuang dan tidak tunduk pada aturan atau norma. Suasana pemberontakan ini memberi kesan kuat bahwa ia menolak tunduk pada apa yang orang lain pikirkan atau inginkan dari dirinya. Yang kedua ada keteguhan dan keberanian, ada kesendirian dan kemandirian, ada kehendak untuk hidup. Kalimat aku mau hidup 1000 tahun lagi ini menggambarkan hasrat hidup yang kuat meski berada dalam keadaan yang sulit atau penuh perjuangan. Ini memberikan sentuhan optimisme bahwa hidup adalah sesuatu yang berharga meski penuh tantangan. Puisi ini menggambarkan suasana yang intens dan penuh semangat, serta memperlihatkan sisi manusia yang tegar dan keras kepala dalam menghadapi penderitaan. Puisi Aku karya Chairil Anwar memiliki rima yang tidak teratur, mengikuti pola bebas atau asonansi yang lepas dari aturan rima tradisional. Secara garis besar, rima dalam puisi Aku karya Chairil Anwar bisa diuraikan. Yang pertama yaitu A untuk larik pertama waktuku, A untuk larik kedua merayu, B untuk larik ketiga kau, C untuk larik keempat
itu. D untuk lari kelima, jalang. D untuk lari keenam, terbuang. E untuk lari ketujuh, kulitku. F untuk lari ke-8, menerjang. G untuk lari ke-9, berlari. G untuk lari ke-10, berlari. H untuk lari ke-11, peri. I untuk lari ke-12, peduli. J untuk lari ke-13, lagi. Susunan rima yang bebas ini menekankan unsur kebebasan dan keteguhan dalam pernyataan eksistensial yang sang penyair, sejalan dengan tema perlawanan dan ketidakpedulian pada batasan. Selanjutnya, majaz. Puisi Aku karya Chairil Anwar menggunakan beberapa majaz, di antaranya yang pertama ada majaz metafora. Contohnya dalam Aku Ini Binatang Jalang, di mana penyair menggambarkan dirinya sebagai sosok yang liar, bebas dari segala aturan. Yang kedua ada majaz hiperbola, terdapat pada Aku Mau Hidup 1000 Tahun Lagi, yang dimana menggambarkan keinginan kuat untuk hidup meski dalam bentuk yang berlebihan. Yang ketiga ada majaz personifikasi, tampak dalam Biar Peluru Menembus Kulitku, di mana peluru digambarkan seolah memiliki kemampuan menembus dengan kesan dramatis. Majaz-majaz ini memperkuat nuansa pemberontakan, keberanian, dan tekad dalam puisi Aku karya Chairil Anwar. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat dari puisi Aku karya Chairil Anwar mengandung pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, semangat hidup, dan keteguhan menghadapi tantangan. Dengan penuh keberanian, penyair menyatakan bahwa hidup harus dijalani dengan mandiri dan tanpa rasa takut, meskipun sadar akan kefanaan hidup. Nah, barusan kalian sudah mempelajari apa itu puisi serta apa saja unsur-unsur yang ada dalam puisi. Coba sekarang kalian jawab 5 soal saja yang akan saya bacakan berikut ini. Pastinya jika kalian sudah memahami apa yang barusan saya jelaskan, pasti mudah sekali untuk kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Simak ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tema? A. Kata yang mampu membangkitkan bayangan dalam pikiran pembaca. B. Pesan yang ingin disampaikan. C. Topik atau ide utama. D. Penggunaan bahasa kiasan. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah C. Topik atau ide utama. Siapa yang jawabannya benar? Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan puisi? A. Bahasa yang berkreasi. B. Bentuk karya sastra yang disusun dengan bahasa yang indah, penuh makna, dan memiliki irama. C. Sebuah bentuk prosa yang mengutamakan alur cerita dan karakter. D. Sebuah bentuk tulisan yang selalu menggunakan dialog antar tokoh. Apa ya kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah B. Bentuk karya sastra yang disusun dengan bahasa yang indah, penuh makna, dan memiliki irama. Lanjut ya, soal nomor 3. Tema, imaji, diksi, suasana, majaz, rima, dan amanat termasuk dalam unsur puisi apa? Yang A. Struktur puisi. Yang B. Bentuk puisi. Yang C. Unsur intrinsik. Dan yang D. Unsur ekstrinsik.
Apa ya jawabannya? Yeay, yang menjawab C, unsur intrinsik, itu yang benar. Lanjut, soal yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan diksi dalam puisi? Yang A, susunan cerita dalam puisi. Yang B, pilihan kata yang tepat dan indah dalam puisi. Yang C, alur yang menggerakkan cerita dalam puisi. Dan yang D, menyampaikan nilai moral dalam puisi. Apa ya kira-kira jawabannya? Jawabannya yang benar adalah B, pilihan kata yang tepat dan indah dalam puisi. Soal nomor terakhir. Harus benar ya, karena ini soal nomor terakhir. Imaji dalam puisi berfungsi untuk titik-titik. A, menghadirkan pesan moral. B, mengungkapkan suasana hati penyair. C, membantu pembaca merasakan pengalaman panca indera. D, mengatur struktur bahasa dalam puisi. Apa ya kira-kira jawabannya? Yang betul adalah C, membantu pembaca merasakan pengalaman panca indera. Yeay, siapa nih yang benar semua? Masak ada yang salah? Soalnya pertanyaannya gampang sekali bukan? Selamat ya untuk teman-teman yang benar. Cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Semoga setelah ini kalian bisa lebih memahami dan mengapresiasi keindahan dalam puisi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. See you friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.